anak-anakku yang baik hati dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Apa tahu bilangan pecahan itu? Untuk memahami bilangan pecahan, perhatikan pembagian berikut. Kita tahu 6 dibagi 6 adalah 1. 6 dibagi 5 sama dengan 1, sisa 1. 6 dibagi 4 sama dengan 1, sisa 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Untuk contoh yang pertama, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ternyata hasilnya 1 adalah bilangan bulat. Untuk yang contoh 2 dan 3, hasilnya bukan bilangan bulat karena ada sisanya. Contoh 4 sama dengan contoh 1, yaitu hasilnya sama-sama bilangan bulat. Berarti dari contoh di atas jelas bahwa bilangan bulat dibagi bilangan bulat hasilnya belum tentu merupakan bilangan bulat. Yang hasilnya bukan bilangan bulat seperti yang dicontohkan contoh 2 dan 3. Di dalam matematika ini namanya bahwa pembagian bilangan bulat dengan bilangan bulat hasilnya bukan merupakan bilangan bulat, berarti tidak tertutup terhadap operasi pembagian. Untuk bilangan bulat yang dibagi bilangan bulat hasilnya bukan bilangan bulat, hasilnya itu merupakan bilangan pecahan. Secara umum di dalam matematika, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. A, B merupakan bilangan bulat, B-nya tidak sama dengan 0 karena pembagian jelas bahwa B tidak boleh 0. Dan A tidak habis dibagi oleh B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh-contoh bilangan pecahan di antaranya adalah setengah atau 1 per 2, 2 per 3, 5 per 7, 20 per 23, 11 per 3. Untuk membahas bilangan pecahan secara menyeluruh, kita mulai juga dengan istilah pecahan senilai. Pecahan dikatakan senilai jika pembilang dan penyebut dapat dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan bilangan berikut. 3 per 15. 3 per 15 itu berarti pembilangnya 3, penyebutnya 15. Jika pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 3, maka akan diperoleh 1 per 5. Kita tahu di sini bahwa 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Dengan demikian 3 per 15 itu sama juga dengan 1 per 5.
Sekarang jika pembilang dan penyebut masing-masing dikali 5, maka diperoleh 15/75. Dari mana itu? Kita lihat pembilangnya 3 dikalikan 5, hasilnya 15. Penyebutnya 15 dikalikan 5, 15 kali 5 adalah 75. Jadi 3/15 juga sama dengan 15/75. Jadi jelas di sini 1/5 senilai dengan 3/15 dan senilai juga dengan 15/75. Pecahan itu bisa ditulis dengan bermacam-macam cara. Di antaranya kita tulis dengan pecahan biasa. Kita tahu bahwa pecahan biasa berbentuk A/B. Dengan A, B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan A tidak habis dibagi oleh B. Contoh 1/2, 3/7, 8/11, 5/9. Pecahan juga bisa ditulis dalam bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran ini bisa terjadi jika nilai dari pecahan ini bernilai lebih dari 1. Pecahan campuran berbentuk C A/B dengan A, B dan C bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. C A/B itu sebenarnya berarti C ditambah A/B. Contoh 3,5. 3,5 itu artinya 3 ditambah setengah. 25/6 artinya 2 ditambah 5/6. 73/4 artinya 7 ditambah 3/4. Berikutnya dengan bentuk desimal. Pecahan ini ditulis dengan adanya tanda koma. Contoh 0,25, 2,67, 65,31, negatif 5,734. Berikutnya bentuk persen. Persen itu berarti per 100. Lambang persen seperti tampak pada layar. Contoh 25%, 35%, 54% dan sebagainya. Berikutnya per mil. Per mil artinya per 1000. Lambang per mil seperti tampak pada layar. Contoh 45 per mil, 675 per mil, 243 per mil. Kita tahu nilai pecahan itu tidak tunggal. Jadi suatu pecahan mempunyai nilai-nilai lain yang sama. Dengan demikian pecahan juga bisa diubah atau dinyatakan dengan pecahan dengan bentuk yang lain yang senilai. Kita mulai dengan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ingat bahwa pecahan campuran berbentuk C A/B dengan A, B dan C bilangan bulat. B-nya tidak sama dengan 0. Bagaimana cara mengubah
pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita bisa gunakan rumus bahwa C A per B itu nanti akan sama dengan C kali B ditambah A per B. Contoh, 5/3/4 itu artinya kan C nya 5, A nya 3, dan B nya 4. Dengan demikian sesuai rumus, maka C kali B berarti 5 kali 4 ditambah A berarti ditambah 3 per B berarti per 4. 5 kali 4 adalah 20 ditambah 3 berarti 23 per 4, maka hasilnya menjadi 23 per 4. Kita lanjutkan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh, ubah 26/3 menjadi pecahan campuran. Ada bermacam-macam cara untuk menyelesaikan ini, tapi kali ini kita belajar dengan pembagian poro gapit. (26/3) itu sebenarnya adalah 26 dibagi 3. Berapa nilai 26 dibagi 3? Untuk mencari nilai dari 26 dibagi 3, maka kita mencari bilangan 3 dikali suatu bilangan sehingga bilangan itu kurang dari atau sama dengan 26 tetapi paling dekat dengan 26. Contoh, di sini 3 kali berapa hasilnya dekat dengan 26 tetapi kurang atau sama dengan 26. Kalau 3 kalikan 8 itu kan 24. Kalau 3 dikalikan 9 maka hasilnya 27. Berarti kalau dikalikan 9 bilangannya sudah melebihi 26. Padahal yang kita cari yang kurang atau sama dengan 26. Jadi bilangan yang cocok adalah 3 kali 8. Kita tahu berarti 3 kali 8 adalah 24. Sesuai pembagian poro gapit, 26 dikurangi 24 hasilnya adalah 2. Dengan demikian 26 dibagi 3 hasilnya 8 tetapi masih sisa 2. Ini artinya 26/3 itu kalau kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 8/2/3. 2 diperoleh dari sisanya, 3 karena pembaginya adalah 3. Sekarang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh, ubah 26/4 menjadi bentuk desimal. Sama caranya dengan sebelumnya, kita menggunakan pembagian poro gapit. 26 dibagi 4 berarti mencari bilangan yang mana 4 kali berapa dekat dengan 26 tapi masih kurang atau sama dengan. Bilangan yang cocok adalah 6 karena 6 kali 4 itu adalah 24. Kalau kita mengambil angka 7, maka nanti 4 kali 7 28. Sudah lebih dari 26.
6. Dengan demikian kita pastikan bahwa pilihan kita adalah angka 6. 26 dikurangi 24, hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4, hasilnya pecahan, tidak cocok. Maka kalau menemui seperti ini, caranya dari hasil yang sebelumnya itu diberi koma, kemudian angka 2 nya ditambahi dengan 0, menjadi 20 atau 20. 20 dibagi 4, saya yakin anak-anak sudah paham. 20 dibagi 4 adalah 5. Berikutnya 5 kali 4 20. 20 dikurangi 20, hasilnya 0. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bentuk desimal dari 26/4 adalah 6,5. Sekarang bagaimana mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa? Ingat, ciri dari bentuk desimal adalah adanya tanda koma. Untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, maka harus diperhatikan hal-hal berikut. Jika di belakang koma ada satu angka, maka desimal itu berarti per 10. Jika 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Jika 3 angka di belakang koma, artinya per 1000. Jika 4 angka di belakang koma, artinya per 10.000 dan seterusnya. Contoh 2,3. Diperhatikan di sini di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu angka 3. Kita tahu kalau di belakang koma hanya ada satu angka, maka pernya adalah per 10. Jadi 2,3 artinya 23 per 10. Sekarang 2,34. Berarti di belakang koma ada 2. Di belakang koma ada 2 berarti per 100. Dengan demikian 2,34 artinya 234 per 100. 2,345 artinya 2345 per 1000. Kenapa per 1000? Sesuai kriteria bahwa kalau di belakang koma ada 3 angka, maka pernya adalah per 1000. 2,3456 artinya karena di belakang komanya ada 4 angka, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Dan 4 ya itu. Berarti pernya adalah per 10.000. Jadi 2,3456 artinya 23.456 per 10.000. Sekarang mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Kita contohkan di sini, ubah bentuk pecahan bentuk desimal berikut ke bentuk pecahan biasa. A 7,5, B 2,3. 7,5 di belakang koma hanya ada satu angka, artinya per 10. Jadi 7,5 artinya 75 per 10. Karena 75 dan 10 bisa dibagi dengan angka yang sama, maka di sini bisa kita bagi dengan 5. Jadi 75 dibagi 5
10 juga dibagi 5. Maka hasilnya 15/2. 2,3. Di belakang koma hanya ada satu angka, artinya pernya per 10. Dengan demikian 2,3 artinya 23/10. Karena 23/10 EBB-nya adalah 1, maka 23/10 itu adalah bentuk yang paling sederhana. Untuk contoh sebelumnya ini adalah contoh yang mudah. Bagaimana jika desimal yang akan kita ubah menjadi pecahan itu adalah desimal berulang. Misalnya 2,3333 dan seterusnya sampai tak terhingga. Jadi ada lambang titik sebanyak 3 itu menunjukkan bahwa berulang sampai tak terhingga. Sekarang akan kita pelajari bagaimana cara merubah bentuk desimal berulang menjadi pecahan biasa. Contoh, ubah 2,333 dan seterusnya sampai tak terhingga menjadi pecahan biasa. Ingat, 2,333 dan seterusnya itu artinya 3-nya berulang terus sampai tak terhingga. Bagaimana caranya sekarang? Langkah pertama kita misalkan X sama dengan 2,333. Yang berulang hanya satu angka, yaitu angka 3. Karena yang berulang satu angka, maka kalikan X dengan 10. Nanti ketentuannya jika yang berulang 2 angka, maka kalikan X dengan 100. Kalau yang berulang 3 angka, kalikan 1000. Dan seterusnya. Kalau 4 angka 10.000. Kalau 5 angka 100.000, 6 angka 1 juta. Begitu ya. Perhitungan. Kalau X-nya 2,333, maka 10X menjadi 23,333. Yang perlu dipahami bahwa kalau bilangan desimal dikalikan 10, maka komanya diundur sebanyak 1. Kalau dikalikan 100 diundur 2. Kalau dikalikan 1000 diundur 3 dan seterusnya. Tadi sudah dimisalkan X-nya adalah 2,333 dan seterusnya. Sekarang kita kurangi. X dikurangi X hasilnya 9X. 23,333 dan seterusnya dikurangi 2,333 dan seterusnya. Ingat, untuk mengurangi desimal maka komanya harus lurus. Di situ 3333 dan seterusnya. Di situ di belakang koma angkanya sama, yaitu 333 dan seterusnya. Kita tahu bahwa bilangan dikurangi dengan bilangan yang sama hasilnya 0. Dengan demikian kita tinggal mengurangi 23 dikurangi 2. Jelas hasilnya adalah 21. 9X sama dengan 21. Maka X sama dengan 21/9. Jadi bentuk desimal dari 2,333 dan seterusnya adalah 21/9. Sekarang saya contohkan desimal berulang tetapi
yang berulang ada 2 angka. Ubah 2,343434 dan seterusnya menjadi pecahan biasa. Dari contoh jelas, yang berulang ada 2 angka, yaitu 343434. Jadi angka 34 selalu berulang. Ada 2 angka yang selalu berulang. Karena yang berulang ada 2 angka, yaitu 34, maka X-nya kita kalikan dengan 100. Perhitungan, karena X-nya dikalikan 100, maka desimalnya diundur 2 angka ke belakang. Maka didapatkan 100X sama dengan 234,343434 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kita tulis kembali X-nya, yaitu X sama dengan 2,343434 dan seterusnya. Kita kurangkan 100X dengan X, maka didapatkan 99X. Kemudian kita lihat bahwa untuk desimal di belakang komanya sudah sama. Jelas bahwa bilangan dikurangi bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 0. Dengan demikian kita cukup mengurangkan 234 dikurangi 2, ketemu hasil 232. 99X sama dengan 232, maka ketemu X-nya adalah 232/99. Jadi 2,343434 dan seterusnya hasilnya adalah 232/99. Selanjutnya, bagaimana mengubah bentuk persen menjadi desimal? Untuk mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal sangatlah mudah, yaitu dengan memajukan koma sejauh 2 angka. Contoh, ubah ke bentuk desimal A 75%, B 563,7%. Untuk yang A, 75% itu artinya adalah 75,0%. Kalau komanya diajukan sejauh 2 angka, jelas di sini akan ketemu 0,75. Yang B 563,7%. Kalau komanya dimajukan sejauh 2 angka, maka akan ketemu 5,637. Hal penting, jika kita kesulitan mengubah pecahan ke bentuk lain, ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Kemudian baru diubah ke bentuk yang dikehendaki. Demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.